Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1713 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 7. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop ke-10 firman. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang 10 hukum Tuhan. Haleluya. Yang pertama Saudara, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1 dan ayat 2 di sana dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel bahwa Dialah Allah yang membawa mereka keluar dari kemustahilan, keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang menggiring mereka, yang mengawal mereka, yang memelihara mereka selama dalam perjalanan. Secara manusia tidak mungkin bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Tetapi dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan mau menyatakan bahwa yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir adalah Allah pencipta langit dan bumi ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya hukum yang pertama,
dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kita tidak boleh menduakan Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan kata Allah di sana. Di sana ditulis huruf kecil semua. Dengar baik, perhatikan. Jangan mentuhankan uang. Jangan mentuhankan pekerjaan atau bisnis saudara. Jangan mentuhankan bos atau atasan saudara. Sehingga saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Ingat bahwa hanya Allah Israel itu yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang lain tidak boleh ada di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sampai tidak beribadah kepada Tuhan karena hal-hal tersebut, itu berarti saudara sudah mengalahkan uang pekerjaan bos saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Pastikan hanya Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita. Selain Tuhan Yesus, tidak ada Allah lain dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal, saudara. Amin. Yohanes 14, ayat 6 dan ayat 7 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 7 tadi. Tuhan Yesus bilang, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Haleluya. Saudara, kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, itu berarti saudara telah mengenal Bapa. Amin. Saudara telah melihat Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia. Haleluya. Agar kita mengenal Allah yang benar di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus sendirilah jalan kebenaran dan hidup itu. Amin. Jadi kalau saudara sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah berjalan di jalan Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita, saudara sudah berjalan di jalan yang benar, yang menuju hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pastikan dalam hati saudara, tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mungkin saudara berkata, untuk masuk ke sorga, saudara berkata, Pak Pendeta, di dunia ini kan banyak agama yang mengajarkan kita hal-hal yang baik. Kalau kita mengikuti agama dengan benar, maka kita pasti masuk surga, Pak Pendeta. Ada istilahnya, banyak jalan menuju Roma, Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Betul banyak jalan menuju Roma, tapi menuju ke surga hanya satu jalan. Amin. Hanya melalui Tuhan Yesus. Dialah jalan itu. Amin. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sorry. Saudara tidak akan masuk surga. Karena hanya melalui Tuhan Yesus, hanya karena percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Haleluya. Jadi jelas, keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Makanya saudara jangan karena jodoh, jangan karena mau dapat harta, warisan, jabatan, atau pangkat, terus saudara jual iman saudara.
saudara, rugi besar. Dan yang menjual-jual iman itu hanya dilakukan orang bodoh. Orang yang hidup di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan dalam hidup saudara dan saya tidak ada Allah lain selain dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Sudah perhatikan ayat 4 sampai ayat 6 di sana dikatakan begini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Perintah Tuhan jelas, tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun. Untuk apa? Untuk disembah. Walaupun patung itu bentuknya saudara klaim, oh ini kan patung Tuhan Yesus, tetap tidak boleh. Tidak boleh menyembah patung itu, tidak boleh beribadah kepada patung itu. Sebab Allah Israel adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari menyembah dan beribadah kepada patung atau berhala, kita akan kena murka. Murka Tuhan itu dalam firman Tuhan ini jelas, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas, kita tidak boleh kompromi. Oh, ini kan patung Tuhan Yesus. Saudara, pesan Tuhan jelas. Jangan membuat patung, lalu kita sembah patung itu. Terus beribadah, sujud menyembah patung itu. Tidak boleh. Kita hanya boleh menyembah, sujud kepada Tuhan Allah Israel. Hanya kepada Tuhan Yesus boleh kita sujud menyembah. Selain daripada itu tidak boleh. Karena itu hanya mengundang murka Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mau menunjuk golongan atau agama tertentu dan lain sebagainya, saya tidak mau. Silakan saudara menilai. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, bertobat. Amin. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Lalu saudara sembah, saudara beribadah kepadanya, saudara taruh kemenyan, saudara taruh dupa, saudara sembah, sujud di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Allah membenci perbuatan itu. Allah kita Allah yang cemburu. Kalau sudah cemburu berarti dia marah, saudara. Dia murka. Hati-hati. Bertobat. Karena yang akan kena murka Allah itu bukan hanya saudara, tetapi keturunan ketiga keempat. Sampai anak, cucu, cicit, cecet kita, saudara. Buyut kita. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Selama kita masih hidup, itu berarti kesempatan buat kita untuk bertobat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas di sini. Kalau kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, Tuhan akan memandang kita orang yang bersalah. Karena sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Tuhan itu nama yang kudus. Nama Yahweh itu, saudara, nggak boleh sembarang kita ucapkan.
Nama itu nama Allah yang kudus. Tidak boleh diucapkan sembarangan. Hanya boleh disebutkan, diucapkan, dikatakan dalam ibadah, baca firman, doa, atau ketika saudara berseru kepada Tuhan. Pada konteks itu boleh saudara menyebutkan nama Tuhan itu dengan sopan, santun, dengan baik, saudara. Amin. Karena nama itu kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan orang-orang belakangan ini menyebut nama Tuhan sembarangan. Ketika dia kesandung batu, nama Tuhan disebut. Ada juga yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak tepat, saudara. Tapi dia sebut dengan cara melecehkan, menertawakan, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di daerah-daerah Indonesia Timur ini seringkali terjadi begini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati nama yang kudus itu. Karena nama itu nama Tuhan. Coba saudara waktu kita masih sekolah, teman kita menyebut nama orang tua kita, papa kita khususnya, saudara. Apa yang terjadi? Kita bisa berantem loh. Kita menganggap nama orang tua itu kudus loh bagi kita. Betul? Tidak boleh disebut nama sembarangan. Kita aja menyebut nama orang tua kita, saudara, tidak berani, saudara. Kita menyebut papa, ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi nama Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Kita harus menghormati nama Allah itu. Yahweh itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saking kudusnya, penulisan setiap kali kata Tuhan, kata huruf besar Yahweh itu, orang Israel itu harus menulis dengan pensil yang baru atau alat tulis yang baru. Setelah itu mereka patahkan, tidak digunakan lagi. Saking kudusnya nama itu. Makanya saudara, ada kata ganti, kata Yahweh itu kan, Adonai, Elohim. Karena kata Yahweh itu, kata yang sangat sakral. Kata itu baru disebut orang Israel selain ibadah, tadi saya katakan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, di saat mereka sedang terpuruk, ada di titik nol, ketika mereka diperbudak, dan kemudian mereka sadar bahwa mereka ini anak-anak Allah. Lalu mereka bertobat. Mereka memanggil nama Tuhan itu dengan sebutan itu. Yahweh. Di saat mereka menyebut nama itu, Tuhan mendengar dari sorga. Dan Tuhan mengirim nabi, Tuhan mengirim hakim-hakim, hamba Tuhan untuk menolong umat Tuhan yang sedang terpuruk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saking kudusnya nama itu, tidak boleh disebut dengan sembarangan. Nah, kita manusia sekarang, saudara perhatikan, kita menyebut nama Tuhan itu seringkali sembarangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menghormati nama Tuhan itu yang kudus itu dengan baik. Amin. Kita hormati, kita tempatkan nama itu di tempat yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Karena orang yang menyebut nama Tuhan sembarangan, kata firman Tuhan ini, Tuhan menganggap dia bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah, untuk beribadah kepadanya. Kalau saudara mungkin hanya membuat untuk seni, silakan. Tetapi kalau sudah menyembah, ini tidak boleh. Yang ketiga, saudara, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Ajar terus kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga mau berdoa untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka.
Masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Tuhan memberkati ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan lawat mereka. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan memberkati mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.